Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan menerangkan tata cara bagaimana pengemasan pakaian yang akan kita bawa untuk pelaksanaan umroh yang akan datang. Dan saat ini sudah kita siapkan ada 3 koper. Yang pertama, koper pertama adalah koper yang besar, dan yang kedua adalah koper untuk di kabin, dan satu lagi adalah tas yang selalu kita akan bawa nanti ketika melaksanakan semua acara. Dan perlu jadi catatan bahwasannya sebelum kita mengemas barang-barang semuanya itu, perlu ada catatan-catatan yang akan dibawa oleh para jamaah sekalian. Di antara adalah barang-barang bawaan seperti obat-obatan. Di situ mungkin ada obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter, itu mesti dibawa. Kemudian ada obat emah misalnya, ada obat flu, ada vitamin, ada obat sakit perut, dan minyak angin atau fresh care, dan lain sebagainya. Adapun peralatan-peralatan juga yang perlu nanti kita siapkan adalah satu diantaranya adalah steker 3 kaki, kemudian atau kabel sambung, charger HP, alat tulis berupa pulpen, kemudian spidol, kemudian juga gunting, ada gembok untuk mengunci tas koper besar, kemudian tas kresek plastik, mungkin membawa 10 atau sampai 15, nanti insya Allah juga berguna untuk kegiatan kita nanti. Kemudian jangan lupa sandal yang paling enak dipakai adalah sandal jepit. Kemudian jangan lupa membawa gas stop untuk pakaian kita, dan lakban untuk pengemasan oleh-oleh nanti para jamaah ketika kepulangan. Dan ada juga jangan lupa buku panduan doa-doa dan catatan-catatan. Kemudian juga camilan mungkin panjenengan bisa membawa dari Indonesia untuk kemudian kita makan, dan camilan karena kalau kita berada di bandara nanti mestinya di sana makanan mahal-mahal. Kemudian jangan lupa untuk membawa tas tambahan. Tas tambahan untuk apa? Untuk oleh-oleh kita nanti ketika kepulangan. Pakaian diantaranya yang perlu kita siapkan adalah untuk bapak-bapak, misalnya sarung, kemudian baju koko, boleh membawa celana, kemudian kopiah, baju hangat, dan juga yang paling penting adalah baju ihram minimal 2 setel. Karena kenapa 2 setel? Karena kalau kita hanya bawa satu, khawatir nanti terkena najis atau terkena kotor, maka satu setel berikutnya bisa untuk mengganti pakaian yang sudah kotor atau terkena najis. Dan kemudian boleh juga membawa gamis. Dan untuk perjalanan kita yang begitu memakan waktu yang lama, kira-kira sampai 20 hari, bisa membawa mungkin sampai 8 atau 9 style pakaian, yang mana disesuaikan dengan kapasitas koper yang tersedia. Kemudian untuk alat mandi, jangan lupa juga membawa sabun, yang paling enak adalah sabun cair, kemudian sampo saset, kemudian membawa pasta gigi ukuran kecil, bawa misalnya 4 buah, dan kemudian jangan lupa adalah sabun cuci, karena kita nanti pasti akan mencuci karena durasi kita di sana lama, kecuali kalau kita kemudian akan menggunakan jasa laundry. Begitu, sekarang kita akan perlihatkan bagaimana tata cara untuk mengemas dan mengepak packaging barang-barang yang akan kita bawa nanti ketika melaksanakan kegiatan umroh. Kita akan lanjutkan, dan di sini telah kita siapkan diantaranya adalah pakaian dan juga barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam koper. Dan perlu diketahui bahwasannya untuk satu setel pakaian ini di dalamnya sudah ada baju koko, kemudian ada sarung, dan kemudian di dalamnya juga ada pakaian dalam dan juga kaos dalam. Sehingga nanti ketika kita akan memakai, tinggal cabut satu plastik, maka dia akan terikut, dan kemudian baju yang kita kenakan nanti setelah kita akan ganti, kita masukkan ke kresek atau ke plastik ini. Begitu juga dengan ibu-ibu, maka ibu-ibu satu setel pakaian, di dalamnya adalah satu pakaian setel, kemudian ada baju dalam, pakaian dalam,
terus kemudian ada jilbab dan juga stocking. Jadi satu paket, satu kresek. Dan itu dibikin satu paket, satu kresek itu bisa dengan sesuai dengan barang-barang yang akan kita bawa. Misalnya untuk kegiatan 20 hari, saya menyiapkan untuk sarungnya ada 5 sarung, begitu juga dengan baju koko dan ditambah dengan gamis 4. Jadi ada 9 setel saya bawa. Ditambah lagi dengan yaitu yang namanya baju kain ihram 1 setel. Dan saya mengharap untuk ini kain ihram ini dipakai dan kemudian disiapkan juga untuk 2 setel. Jadi ketika kita ada terkena najis atau terkena kotor, maka baju ihram yang berikut yang masih bersih dan suci bisa kita gunakan. Kemudian juga ada yang namanya ini adalah sabun cuci. Kita bawa seperti ini, kita kemas seperti ini. Kalau nanti sudah habis bisa kita buang. Kemudian ada yang namanya alat mandi. Di sini saya membawa pasta gigi yang kecil ukurannya. Kemudian juga ada saset sampo. Kemudian juga membawa sabun mandi dan di dalamnya sudah ada sikat gigi lipat dan juga pasta giginya. Kemudian untuk obat-obatan ini nanti kita akan bagi 3. Satu berada di koper besar, itu isinya paling banyak. Yang kedua adalah di tas cabin atau koper yang kecil. Kemudian satu lagi untuk selama perjalanan yang kita butuhkan. Misalnya di dalam perjalanan kita butuh sampai 3 atau 4 kali makan obat atau minum obat, maka kita persiapkan dan kita nanti taruh di tas yang paling kecil ini. Ditaruh di paling kecil ini. Dan kemudian jangan lupa membawa gas stok 3, kemudian membawa sandal jepit, boleh 1, boleh lebih. Kemudian juga membawa tas tambahan, maksud saya yang seperti ini, tas tambahan. Ini bisa dibeli di Indonesia, di Saudi pun juga ada. Namun alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan dari Indonesia, karena di Saudi itu harganya begitu juga mahal juga. Dan kemudian kita membawa sejadah tipis untuk kegiatan kita nanti di sana. Untuk itu kemudian setelah itu kita lanjutkan, kita akan menatanya untuk bagian koper yang ada resletingnya. Maka kita akan taruh di situ adalah baju-baju. Setelah itu kemudian dirapikan semuanya, disesuaikan dengan tempatnya, tetap rapi, dan kemudian kita akan masukkan yang lainnya itu di sebelah kanan. Kemudian masker. Kemudian untuk berikutnya, setelah kita tutup untuk sebagian yang ada resletingnya, baru kemudian baju ihram kita masukkan di sebelahnya lagi. Namun di situ ada sela-sela rongga, maka bahan-bahan yang kecil-kecil seperti ini bisa kita masukkan terlebih dahulu. Taruh di bawah sehingga nanti permukaannya menjadi rata. Lalu kita masukkan. Jangan lupa juga dirapikan yang rapi, sehingga kalau ada tas kresek itu bisa digunakan juga, atau tas plastik semacam ini bisa nanti dipergunakan. Kemudian kita tutup dengan tas tambahan dan di atasnya kita tutup dengan sajadah tipis. Kemudian kita tutup dengan mengkaitkan tali yang ada di dalamnya, tali karetnya. Dan jangan lupa ketika menutup, jangan yang ditutup ada yang diangkat sebelah
yang tidak ada resletingnya, tapi yang ditutup adalah bagian yang ada resletingnya, diangkat dan kemudian ditutup seperti ini. Setelah itu kita tutup resletingnya. Hati-hati kalau menutupnya, jangan sampai kemudian resletingnya rusak. Setelah itu kita jangan lupa untuk kemudian mengkuncinya. Mas. Maaf ini. Nah, ya. Setelah itu kemudian di bagian sini itu diberi kunci atau diberi gembok. Kalau mempunyai sabuk untuk pengikat koper itu akan lebih baik sehingga kelihatan bertambah rapi lagi. Jangan lupa nanti sebelum koper dikumpulkan untuk diberi name tag. Nah, ini adalah name tag-nya. Nantinya juga dari travel juga akan diberi name tag di sebelah sini untuk menandai bahwasannya ini adalah koper milik kita, dan alangkah baiknya kalau kita berikan juga tanda secara pribadi. Demikian untuk yang koper besar sudah selesai seperti ini.